Kembali kami sampaikan informasi kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong untuk edisi minggu ini. Pada kesempatan kali ini, Gembala Jemaat dipercayakan Tuhan untuk melayani selama 2 hari di Kota Padang, Sumatera Barat dalam rangkaian KKR Perayaan Natal 2023. Setibanya di Kota Padang, Bapak dan Ibu Gembala langsung menghadiri kebaktian penyegaran iman dan perayaan Natal Gereja Betel Indonesia Jemaat Getsemani Padang yang berlokasi di Gor HTT Padang. Dalam kesempatan tersebut, Gembala Jemaat menyampaikan pesan Natal tentang makna kasih yang menyempurnakan hidup orang percaya. Hari ini kita boleh memiliki sesuatu yang kita yakini, tetapi harinya akan tiba. Kita bukan hanya berpengharapan, kita bukan hanya meyakini, tapi harinya akan tiba. Kita mengalami Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia, yang kata Alkitab berkata harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Betul hari-hari ini orang mengejek, betul hari-hari ini orang berkata orang Kristen adalah Allah, orang yang aneh karena dia mentuhankan manusia, dia memanusiakan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, kita bukan sedang merayakan manusia menjadi Tuhan dan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi yang kita sedang rayakan adalah Allah yang turun tangan sendiri supaya manusia tidak terhilang, manusia dapat diselamatkan, manusia dapat diangkat, manusia dapat diubahkan, manusia dapat hidup dalam seluruh kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita merayakan Natal? Kenapa orang Majus rela berjalan ratusan kilometer meninggalkan daerahnya di Mesopotamia menuju ke Bethlehem? Dia datang bukan kosong-kosong, dia datang bukan dengan tangan hampa, dia datang dengan emas, kemenyan dan mur. Kenapa dia berani berkorban? Kenapa dia tidak hitung-hitungan? Jawaban saya sederhana, karena kasih Tuhan. Malam hari ini kita merayakan Natal. Apa itu Natal? Natal kita berarti mengalami kasih Tuhan. Jangan sampai Natal demi Natal berlalu, kita tetap menjadi suami yang kepahitan, kita tetap menjadi istri yang luka. Karena orang luka akan melukai, orang yang kecewa akan mengecewakan orang, orang yang sakit akan tersakiti, orang yang berontak akan tetap berontak dengan keadaan. Tapi pastikan kasih Allah membereskan segala-galanya. Kasih Allah membuat kita tenang, kasih Allah membuat kita semangat, kasih Allah membuat kita mengampuni, kasih Allah membuat kita menyadari bersyukur lebih baik. Mau sampai kapan kita mengeluh? Mau sampai kapan kita kecewa? Kita tidak memperkatakan apa yang kita rasakan, kita tidak memperkatakan apa yang kita alami, tapi kita memperkatakan apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Cintaku padamu akan berubah biar ditelan waktu. Sungguh luar biasa, karena anugerah Tuhan saya juga boleh ada di tempat ini. Dan sukacita sekali saya melihat saudara yang malam hari ini di malam Natal bersukacita karena Yesus lahir untuk kita. Dan kita dibuatnya berharga. Untuk itu jangan pernah takut menghadapi apapun, karena kita punya Yesus yang luar biasa, yang mengasihi kita dan menyayangi kita. Kalaupun kita pikir kiri kanan kita nggak ada yang peduli dengan kita, tetapi ada Yesus yang sangat peduli dengan kita. Dan berharap satu saat bisa kembali lagi. Kepengen melihat kota yang sangat indah Padang, dan belum sampai ke Bukit Tinggi karena katanya jauh. Tetapi luar biasa saudara-saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dahsyat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di hari yang kedua, Bapak Gembala melayani dalam perayaan Natal PGI wilayah Sumatera Barat yang berlokasi di Aula HKBP Padang Resort, Sumatera Barat.
Perayaan Natal dihadiri oleh pengurus PGI wilayah Sumatera Barat dan hamba-hamba Tuhan serta jemaat Tuhan. Adapun tema Natal PGI dan KWI tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Natal tidak mengharapkan hidup tanpa masalah. Tapi Natal adalah sebuah kepastian langkah kita mendengar berita dari sorga. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kita mau dikhianati, kita mau disakiti, kita mau dilukai, kita mau dicurangi. Tetapi damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal pikiran manusia menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai Natal demi Natal kita lalui, tapi kita masih hidup dalam kepahitan. Jangan sampai Natal demi Natal kita lalui, kita masih hidup dalam kebencian. Natal demi Natal kita lalui, kita masih sakit hati, kita masih kecewa, kita masih tertekan, dan masih ada keinginan untuk membalas satu sama lainnya. Natal adalah damai. Damai selalu yang terbaik. Dan saya percaya ketika kita berdamai dengan semua orang, maka kita menyatakan kemuliaan Allah dan mendapatkan damai dimanapun Tuhan tempatkan. Yusuf dan Maria berdamai dengan dirinya meskipun dia tidak mendapatkan tempat untuk melahirkan. Bayangkan ketika Yusuf lapor sama Maria dan berkata, sayang, tidak ada tempat untuk melahirkan, hanya ada sebuah kandang domba. Inang, coba bayangkan Inang mau melahirkan, tiba-tiba Amang bilang, waduh, tidak ada rumah sakit, ada satu kandang babi di situ. Oh, Inang langsung histeris. Hurje! Kau pikir apa pula aku ini? Maria memilih berdamai dengan dirinya. Amin. Jangan tunggu keadaan baik baru kita bisa berdamai. Tapi kita bisa berdamai karena Allah Immanuel sumber kekuatan kita. Amin. Sebagai hamba Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya dan orang tebusan Kristus, biarlah kita diingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Natal demi Natal kita rayakan, tetap kita menjadi istri yang kepala batu, kita tetap menjadi suami yang kasar dan egois. Natal mengajar kepada kita kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, maukah kita diatur oleh Tuhan? Atau kita diatur oleh perasaan kita, kekecewaan kita, oleh segala pikiran-pikiran logika kita? Tapi hari ini kita berkata, atur aku Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya beragama, saya datang ke gereja, tapi kadang-kala saya seperti orang tidak beriman. Saya selingkuh, saya minum mabuk, saya judi, saya istri yang kasar, saya suami yang tidak bisa diandalkan, saya anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya pacaran dengan orang yang tidak seiman, saya hamba Tuhan, tapi kadang-kala saya terlalu egois dalam hidup saya. Lalu saya dengar firman Tuhan, dan saya menyadari iman menuntun saya pada keyakinan bahwa Allah Immanuel mengubahkan saya. Allah Immanuel memberi ketenangan buat saya. Allah Immanuel meyakinkan saya bahwa saya cakap menanggung segala perkara. Saya bisa berubah, saya bisa lebih baik, saya bisa bertahan, saya bisa mengandalkan Tuhan karena masih ada mujizat dalam hidup saya. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong untuk edisi minggu ini. Mari kita dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita semakin menjangkau banyak jiwa, baik di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.